Dusun Legetang itu bagian dari Desa Pekasiran juga, yang pada tahun 1931 itu Dusun Legetang didirikan, yang merupakan bagian dari pengembangan Desa Pekasiran. Jadi Dusun Legetang itu berdiri pada tahun 1931. Nah, kemudian peristiwa terjadi itu pada tahun 1955. Bisa dibilang bahwa usia daripada Dusun Legetang itu ya tidak terlalu lama, hanya berapa tahun saja kan. Mereka sebetulnya mengadakan sesuatu atau yang disebut hiburan, kemudian mengundang lengger. Sebetulnya ketika pada tahun-tahun itu sebetulnya hampir umum tradisi seperti itu, sebagaimana yang lazim disebut oleh masyarakat di desa ini kan, termasuk yang disebut ada merti desa, kemudian ada nyadran desa. Nah, namun demikian, yang dimaksud melampaui batas, ini tradisi semacam itu tidak hanya berlaku setahun sekali. Maka bisa dibilang ketika habis panen, ya kan, mereka mengatakan hal seperti itu. Artinya mereka terlalu menikmati dengan kegiatan seperti itu. Nah, sehingga mereka lalai dengan apa yang mereka dapatkan dari hasil pertanian. Nah, di situ sebetulnya persoalannya. Kalau kemudian dihubungkan dengan kaum Sodom, Nuhun Sewu, kalau orang tua kami belum pernah beliau ini menceritakan atau meriwayatkan sampai sejauh itu. Nah, kalau yang dimaksud ada istilah mendem, ya, itu memang orang tua kita menceritakan seperti itu. Tradisi masyarakat secara umum oleh orang desa ya, secara umum itu kan menjadi satu kebudayaan sebetulnya, tradisi. Kalau mengadakan semacam kesenian lengger dan sebagainya. Nah, tapi pada tataran itu bahwa masyarakat di Dusun Legetang melampaui batas kewajaran. Nah, di situ. Maka kami belum pernah mendengarkan orang tua kami menceritakan bahwa masyarakat di desa atau di Dusun Legetang ini sampai kepada yang disebut melakukan sesuatu yang luar biasa atau yang disebut kaum Sodom. Itu tidak pernah. Memang masyarakat di Dusun Legetang ini kan karena oleh aktivitas kegiatan pertanian yang masif waktu itu, lereng yang namanya Gunung Pengamun-amun ya, yang miringnya itu ke selatan, itu mereka garap, dialihfungsikan dari yang semula adalah hutan yang sebetulnya menjadi perlindungan di pemukiman tersebut, maka ditanami tembakau. Nah, mungkin dari sisi faktor alam salah satu itu pemicunya. Kemudian kalau dari sisi yang lain, ini memang bisa dibilang bahwa masyarakat di Dusun Legetang ini memang pola-polanya ini agak beda memang dibanding dengan desa-desa lain atau desa-desa tetangga. Nah, maka sebagai bentuk peringatan atau sebagai pekeling, istilah orang desa itu sebetulnya
70 hari sebelum peristiwa itu terjadi, sebetulnya tanda-tanda alam itu sudah memberi kabar. Seperti halnya hewan yang turun ke pemukiman, kemudian suara burung yang nyaring terdengar sampai ke pemukiman. Nah, kemudian selang beberapa minggu kemudian oleh masyarakat Leketang pada waktu itu respon dengan kondisi yang ada sebetulnya. Gejala alam yang sudah memberi kabar itu sebetulnya direspon oleh warga Leketang. Kemudian mengadakan semacam pertemuan warga. Kemudian disurvei ke atas, ke Gunung Pengamun-amun, ternyata betul bahwa di situ terjadi retakan. Nah, oleh karena itu kemudian masyarakat mengadakan kerja bakti untuk membuat parit di bawahnya, di kaki Gunung Pengamun-amun, dengan tujuan mereka sebagai bentuk antisipasi kalau kemudian itu longsor, bayangan mereka atau harapan mereka warga di sana itu nanti tanahnya akan ke situ, akan numpuk di situ, jadi tidak sampai ke pemukiman. Nah, maka kemudian yang menjadi misteri atau yang menjadi hal yang sepertinya aneh, bahwa tanah yang semestinya itu akan numpuk di kaki gunung persis atau di parit itu, maka ternyata tidak. Muara tersebut kemudian menimbun pemukiman yang lebih jauh berada di selatan dari parit itu sendiri. Maka kemudian oleh beberapa orang yang kemudian mengasumsikan bahwa tanah tersebut atau gunung tersebut terbang, seperti itu. Maka pada tahun 2002 kami ya di desa ini mengadakan semacam perencanaan desa atau yang kami sebut Geliat Rakyat. Ini judul dari kegiatan kami selama 3 hari 3 malam, di mana pada waktu itu kami mendapat pendampingan juga dari beberapa LSM, ada dari BIN, Temanggung, kemudian ada yang dari Semarang, kemudian ada dari Batang. Yang waktu itu mereka bergabung menjadi LSM Mitra Dieng pada waktu itu, karena memang konsentrasinya adalah untuk kawasan di daerah Dieng ini. Nah, kebetulan kami di Kasinan ini kami mendapat juga pendampingan dari. Nah, ketika kemudian pada forum itu bahwa kita harus cerita apa sebetulnya potensi di desa kita, kemudian sejarah alam seperti apa, kemudian peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi di desa kita, di seputaran desa kita, ini seperti apa. Di situ diceritakan, di situ ceritakan. Maka kemudian di situ ketemu bahwa ada peristiwa besar pada tahun 1955 itu Leketang. Lalu kemudian itu digali total pada waktu itu. Maka tidak cukup pada masyarakat yang hadir pada waktu itu untuk mereka menceritakan sebetulnya peristiwanya seperti apa. Maka kemudian beberapa teman termasuk kami ini, kami ke desa ke Pakisan, kemudian ke desa Pasurenan untuk ketemu dengan tokoh-tokoh atau orang-orang sepuh yang beliau-beliau ini mengalami peristiwa terjadinya longsor Leketang, agar kami mendapatkan sumber informasinya ini yang bisa dibilang mendekati kenyataan yang terjadi di Leketang itu sendiri.
dari sampai sekarang masih beritanya masih penuh misteri ya untuk Legetang. Legetang dulu adalah padukuhan yang sangat subur, masyarakat sangat makmur untuk kehidupan dalam pertanian di kawasan desa Legetang, dusun Legetang ya, masuk desa Kasiran pada tahun 1955, tepatnya pada tanggal 17 April tahun 1955 terjadilah suatu peristiwa yang sangat besar. Sebetulnya peristiwa itu mengingatkan kita sampai sekarang, jadi terjadi tanah longsor yang menimbun satu desa namanya Desa Legetang, dan sampai sekarang diperkirakan 351 orang yang tertimbun. Itulah yang terjadi di Legetang. Di Legetang adalah desa yang dimana mereka kehidupannya di lereng Gunung Pengamun-Amun. Nah, sedangkan Gunung Pengamun-Amun itu sampai sekarang terdeteksi adanya pusat-pusat gempa di situ, adanya patahan lempeng yang utara selatan yang sangat memanjang, sehingga sampai sekarang masih terdapat gempa-gempa di situ. Nah, kemungkinan dulu pada waktu itu masyarakat juga masih bingung ya, karena adanya hujan yang sangat lebat, terus terdengar suara gemuruh yang akhirnya satu desa yang namanya Desa Legetang itu pagi hari diketahui menghilang. Nah, akibat dari tanah longsor itu. Nah, kalau sampai sekarang itu gempa-gempanya masih ada di situ. Mungkin dulu Legetang itu ada terjadi gempa dulu, tapi orang tidak tahu banyak tentang gempa ya. Kemungkinan ada rentak, terus di situ ada hujan lebat, terus kemudian terisi air, kemudian terjadi longsor. Kalau sekarang itu malah mudah sekali untuk mendeteksi itu, karena tanah biasanya kalau sudah retak ditutup dengan tanah sehingga tidak kemasukan air dan tidak menimbulkan longsor sebetulnya. Ya, sebetulnya volume longsorannya itu sangat besar ya, karena di depannya ada punggungan, sehingga dia karena volumenya besar, dia ya otomatis melompat karena mulutnya berada longsoran ke arah sana, bukan ke arah selatan tapi agak ke barat sedikit, sehingga dia memang betul melompati sebuah punggungan, sehingga punggungan itu menjadi rata karena desa itu berada di bawah punggungan itu, sehingga satu desa teruruk oleh material longsoran itu.